Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kita pagi hari ini kembali kita akan membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi yang merangkum 400 hadis mengenai keseharian kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membahas kitab Asy-Syama'il ini kita lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dalam lagi, sehingga menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu, dan menjadi energi yang kuat untuk melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua yakin akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita, keluarga, dan anak keturunan kita dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahil, wa kana yahtajimu li sab'i ashratin wa tis'i ashratin wa ihda wa ishrin. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbekam, maka titik bekamnya adalah dua urat yang ada di kanan kiri bagian leher, dan kemudian juga titik bekamnya adalah al-kahil, yaitu apa yang terdapat di bagian atas punggung di antara kedua bahu. Dan kemudian beliau berbekam pada tanggal 17 Hijriah, 19 Hijriah, dan 21 Hijriah. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbekam maka beliau memilih tanggal 17 Hijriah, 19 Hijriah, dan 21 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, insya Allah ini kita bisa amalkan. Kita berbekam di titik yang telah disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, yaitu dua urat bagian kanan dan kiri leher, kemudian bagian atas punggung di antara kedua bahu, dan kemudian tanggalnya adalah 17 Hijriah, 19 Hijriah, dan 21 Hijriah. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik juga meriwayatkan
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalala ala zahril qadami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau dalam keadaan ihram. Nah, ini menunjukkan bahwa berbekam dalam keadaan berihram, mengenakan pakaian ihram, diperbolehkan. Waktu itu beliau berada di Malala, di suatu tempat antara Makkah dan Madinah yang bernama Malala. Ala zahril qadam. Dan kemudian beliau berbekamnya itu di bagian kaki, di punggung kaki. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, titik-titik ini juga sesuai dengan hasil yang diinginkan setelah berbekam. Jadi dari beberapa hadis ini kita bisa mengetahui beberapa titik berbekamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tanggal-tanggalnya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kita masuk pada bab ke-51. Bab maja'a fi asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ini ada 2 hadis. Jamaah rahimakumullah, hadis yang pertama dari Jubair bin Mut'im dari ayah beliau radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innali asma'an, aku memiliki banyak nama. Ana Muhammad." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ana Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra. Wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami. Wa ana al-aqibu wal-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Baginda Nabi bersabda, aku memiliki nama yang banyak. Namaku Muhammad, namaku Ahmad, namaku Al-Mahi, yang artinya adalah penghapus. Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus kekufuran, menghapus kekafiran dengan risalahku. Wa anal hashir, dan namaku juga pengumpul, yang semua manusia kelak akan dikumpulkan di bawah kakiku. Wa anal aqib, dan aku juga bernama Al-Aqib. Wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun, yang artinya adalah penutup, tidak ada nabi setelahnya. Jamaah rahimakumullah, mengenai nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Bahjatus Saniyah fil Asma'in Nabawiyah. Kitab yang berjudul Al-Bahjatus Saniyah fil Asma'in Nabawiyah, yang berarti kebahagiaan yang tertinggi mengenai nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam karyanya tersebut, Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menyebutkan
sekitar 500 nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 500 nama. Dan satu kaidah yang berlaku dalam masyarakat Arab, inna kathratal asma'i tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan orang yang diberi nama. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baginda Nabi tidak hanya memiliki satu nama, tapi ternyata beliau dalam kitab Al-Bahjatus Saniyatu fil Asma'in Nabawiyah, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, nama beliau berjumlah 500 nama. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya diriwayatkan dari Wa'il an Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman adalah pimpinan badan intelijen Nabi. Beliaulah yang menjadi pimpinan intelijen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan baginda Nabi memberitahukan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman nama-nama orang munafik. Munafik bukan hanya munafik amali, tapi munafik i'tiqadi. Ini yang paling berbahaya. Dengan lisannya dia mengatakan Muslim, tapi hatinya menolak Islam. Hanya betul-betul sebagai kamuflase. Dan ini sangat sulit diketahui karena di dalam hati. Namun Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Nabi dan memberitahukan siapa-siapa orang yang masuk dalam kategori munafik i'tiqadi. Dan ini hanya baginda Nabi yang mengetahui. Lalu kemudian baginda Nabi memberitahukan hanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman dari para sahabatnya nama-nama orang-orang munafik i'tiqadi. Sehingga jamaah rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika ada jenazah yang meninggal, maka beliau akan melihat apakah Hudzaifah ibnul Yaman ikut menyolatkan atau tidak. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman tidak ikut menyolatkan, maka Sayyidina Umar pun memilih untuk tidak ikut menyolatkan. Nah, beliau meriwayatkan, laqitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Aku berjumpa dengan Nabi pada saat aku sedang berjalan di jalan-jalan kota suci Madinah. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Berjumpa dengan Nabi pada saat berjalan saja, itu menjadi riwayat sebuah hadis. Ini menggambarkan betapa kesan sangat mendalam. Betapa cinta sangat besar. Sehingga apapun yang mereka lakukan, kalau sudah berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang tidak berkesan. Semuanya berkesan. Dan itu juga yang membuat para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in rela mereka tinggalkan tanah airnya, tanah kelahirannya. Rela mereka meninggalkan usahanya karena kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebihi kecintaan mereka kepada selain Nabi. Faqala, lalu kemudian pada saat beliau berjumpa dengan Nabi di jalan-jalan Madinah, baginda Nabi berkata kepada Hudzaifah ibn Yaman, "Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Nabiyyur Rahmah wa Nabiyyut Taubah wa ana al-Muqaffa wa ana al-Hashir wa Nabiyyul Malahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Jamaah rahimakumullah, ketika berjumpa dengan Hudzaifah ibn Yaman,
Baginda Nabi mengatakan kepadanya, aku Muhammad dan aku adalah Ahmad dan aku adalah Nabi Ar-Rahmah dan aku adalah Nabi At-Taubah dan aku adalah Al-Muqaffa. Muqaffa di sini maksudnya adalah alladzi qaffa athara min sab'ati minal anbiya. Alladzi qaffa bihi ala atharil anbiya wa khatama bihi risalah. Al-Muqaffa yaitu orang yang melanjutkan jejak-jejak para nabi dan rasul setelahnya, sekaligus menjadi penutup sekalian nabi dan rasulnya. Anal Muqaffa, penerus jejak. Wa anal hasyir, dan akulah al-hasyir yang mengumpulkan. Wa nabiyul malahim. Jamaah rahimakumullah, malahim maksudnya adalah al-harbu. Sumiyat bidzalik listibak al-luhumin nas fiha ba'dhum bi ba'd. Jamaah rahimakumullah, maksudnya malahim itu adalah peperangan, perjuangan untuk menyebarkan agama Islam. Dan akulah nabi yang memimpin peperangan untuk memperjuangkan agama Islam. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, kalau disebutkan seluruh nama baginda Nabi Muhammad SAW, maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kitab Al-Bahjatus Saniyah fi Al-Asma' An-Nabawiyah karya Imam As-Suyuti, beliau memiliki 500 nama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta yang besar dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kemuliaan beliau tetap membuat beliau tauladan bagi kita dalam hal kerendahan hati, dalam hal tawadhu, dalam hal akhlak yang mulia. Jamaah rahimakumullah, yang merasa mulia, maka contohlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang diperoleh karena jabatan, kemuliaan yang diperoleh karena harta, kemuliaan yang diperoleh karena status sosial tidak pernah membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang sombong, menjadi pribadi yang meremehkan orang lain. Beliau tetap anggun, beliau tetap indah akhlaknya, beliau tetap mulia budi pekertinya, dan beliau selalu menyamaratakan semua umatnya, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang tinggi ataupun yang rendah, baik yang dimuliakan orang atau yang dianggap hina oleh orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka dengan pandangan kasih sayang yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini, ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki rencana, ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua, ya Allah, penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Mari.